Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang saya sayangi? Tetap semangat belajar di rumah ya. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bu Eva akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang soal yang telah kalian kerjakan selama belajar di rumah berkaitan dengan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Coba kalian perhatikan dengan baik. Anak-anak, sebelum kalian melakukan penilaian tengah semester lalu, kalian sudah belajar mencoba membuat surat pribadi. Dalam video ini akan Bu Eva ulas secara singkat materinya. Menurut KBBI, surat pribadi adalah secari kertas yang digunakan sebagai tanda keterangan sesuatu yang ditulis. Surat dibedakan menjadi dua macam, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini akan Bu Eva jelaskan tentang surat pribadi. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Surat pribadi merupakan surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi yang bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Jadi, surat pribadi itu ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi itu bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat dari seorang untuk orang lain itu misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat, kemudian bertanya tentang sahabat lama yang mungkin tak pernah jumpa. Kemudian ada contoh lain, surat pribadi yang dikirim ke sebuah instansi. Contohnya surat izin tidak masuk sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Tapi dalam surat pribadi tetap ada yang perlu diperhatikan, yaitu etika atau sopan santun, khususnya jika kita menulis surat kepada orang lain atau orang yang lebih dewasa dari kita. Jadi harus memperhatikan etika, tutur kata, dan sopan santun ketika mengucapkan atau menggunakan bahasa yang digunakan dalam pembuatan surat. Kemudian yang perlu kalian perhatikan unsur-unsur dalam surat pribadi. Coba kalian lihat contoh surat pribadi yang akan Bu Eva tampilkan dalam bentuk slide berikut ini. Dalam surat pribadi, unsur-unsur surat pribadi terdiri dari 6. Yang perlu kalian perhatikan yakni mulai dari penulisan tempat dan tanggal penulisan surat. Paling atas sendiri, tanggal dan tempat penulisan surat berada di pojok kanan atas. Kemudian ada tujuan surat, ya. Tujuan surat itu bisa menyesuaikan dengan masing-masing atau menyesuaikan dengan keperluan masing-masing, pribadi masing-masing. Kemudian ada salam pembuka, Assalamualaikum atau mungkin say hello dan lain sebagainya. Kemudian ada isi surat. Isi surat menyesuaikan dengan tujuan surat. Ya. Kemudian ada salam penutup. Ya. Tadi ada salam pembuka, sekarang ada salam penutup. Jika ada salam pembuka maka harus ada salam penutup. Kemudian ada yang terakhir identitas pengirim surat. Nah, itu tadi unsur-unsur surat pribadi. Anak-anak, itu tadi penjelasan secara singkat dari Bu Eva tentang materi surat pribadi. Nah, minggu ini tugas kalian adalah membuat surat pribadi. Tujuan surat bebas, ya, bisa kalian tentukan sendiri. Tidak akan Bu Eva tentukan, tapi kalian saja yang menentukan. Bu Eva tidak akan memberi ketentuan khusus. Kemudian jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen pada lembar kertas yang kalian kerjakan. Nah, mungkin
Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.